Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, saya membuat Fiji Mozzarella Rainbow dengan warna alami menggunakan sayuran. Warna hijau menggunakan bayam, dan warna oranye menggunakan wortel. Bagaimana detail proses pembuatan Fiji Mozzarella Rainbow ini? Silakan simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita pasteurisasi susu segarnya terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan sebanyak 5 liter susu sapi segar. Selanjutnya, masak dengan api kecil hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Selama proses pasteurisasi, susu harus sering diaduk supaya setiap bagian susu mendapat panas yang rata dan lapisan lemak tidak muncul ke permukaan. Jika suhu susu sudah mencapai 65 derajat Celcius, tutup panci, lalu matikan api dan biarkan selama 30 menit. Sambil menunggu susu, kita siapkan wortel dan bayam untuk memberi warna oranye dan hijau. Siapkan 1 buah wortel dan 150 ml air, kemudian blender hingga halus. Lalu saring dan peras menggunakan kain. Lakukan proses yang sama pada bayam untuk memberi warna hijau. Siapkan segenggam daun bayam, beri 150 ml air, lalu blender hingga halus. Kemudian saring dan peras menggunakan kain. Nah, ini adalah jus wortel dan bayam yang sudah siap, masing-masing sebanyak 150 ml. Sekarang kita kembali ke susu. Langkah selanjutnya, dinginkan suhu susu hingga mencapai 35 derajat Celcius. Caranya, panci yang berisi susu disimpan ke dalam panci yang lebih besar berisi air. Boleh menambahkan es supaya mempercepat proses penurunan suhu. Selanjutnya, angkat panci yang berisi susu jika suhu susu sudah mencapai 35 derajat Celcius. Selanjutnya, 5 liter susu tadi saya bagi ke dalam 3 panci, masing-masing sebanyak 1,5 liter. Kemudian, tuang jus wortel ke dalam 1 panci berisi susu sambil diaduk hingga rata. Dan tuangkan juga jus bayam ke dalam panci lainnya, aduk-aduk hingga rata. 1 panci saya biarkan tidak diberi warna. Sebelum masuk ke proses berikutnya, ukur suhu susu terlebih dahulu, pastikan tidak di bawah 32 derajat Celcius. Langkah berikutnya adalah proses pengasaman atau proses penurunan pH susu. Di sini saya menggunakan larutan asam sitrat. Untuk masing-masing panci dengan volume 1,5 liter susu, siapkan 3 gram asam sitrat, kemudian larutkan dengan 2 sendok makan air mineral. Kemudian aduk hingga asam sitrat benar-benar larut, lalu tuang ke dalam panci berisi susu sambil diaduk hingga rata. Langkah berikutnya adalah menambahkan enzim Rennet yang berfungsi untuk proses koagulasi, yaitu proses memadatkan susu untuk dipisahkan antara kurt padatan susu dengan whey bagian air pada susu.
Takaran renet yang digunakan untuk 1,5 liter susu yaitu kurang lebih seujung pisau. Kemudian dilarutkan dengan 1 sendok makan air mineral. Renet yang saya gunakan adalah renet powder yang terbuat dari jamur. Jika renet sudah dilarutkan, lalu masukkan ke dalam susu sambil diaduk. Selanjutnya, jika sudah selesai pemberian larutan renet, tutup panci dan diamkan susu sampai terkoagulasi selama 15 hingga 40 menit. Ini adalah penampakan curd yang sudah didiamkan selama 20 menit. Sekarang kita cek apakah susu sudah terkoagulasi dengan sempurna. Apabila bentuknya sudah padat dan meninggalkan jejak jari seperti ini, tandanya susu sudah terkoagulasi karena kerja enzim renet. Selanjutnya, kita potong curd membentuk kotak, lalu panaskan dengan api kecil sambil diaduk hingga suhunya mencapai 42 derajat Celcius. Cara mengaduknya seperti gerakan mencangkul dan tidak diputar-putar. Lama-kelamaan, curd akan menjadi lebih kokoh dan whey semakin banyak keluar. Jika suhunya sudah mencapai 42 derajat Celcius, kita angkat dan lakukan hal yang sama pada panci yang lainnya. Nah, ini penting dilakukan bahwa pada setiap pengukuran suhu selalu gunakan termometer agar hasilnya akurat, karena suhu juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pembuatan keju mozzarella. Nah, ini curd yang berwarna oranye dengan campuran jus wortel. Jika kita perhatikan, penampakan koagulasinya pecah, tidak mulus seperti yang berwarna putih dan hijau. Tetapi tidak apa-apa, kita lanjutkan prosesnya sampai akhir untuk tahu bagaimana hasilnya. Jika suhunya sudah mencapai 42 derajat Celcius, bisa kita angkat dan matikan kompornya. Langkah selanjutnya adalah menyaring curd. Siapkan panci untuk menampung whey dan saringan. Tekan-tekan sedikit untuk membantu mengeluarkan whey yang masih terperangkap di antara curd. Nah, jadi seperti ini setelah disaring menjadi lebih padat. Yang padat ini adalah curd, sedangkan yang cair di dalam panci adalah whey. Lalu curdnya kita sisihkan terlebih dahulu dan lakukan proses yang sama pada panci lainnya. Nah, ini adalah penampakan curd yang sudah disaring. Langkah selanjutnya adalah didihkan air. Sementara itu, curd yang sudah disaring diberi garam sebanyak 3/4 sendok teh setiap panci. Jangan gunakan garam dapur, tapi gunakan garam murni non-yodium. Di sini saya menggunakan garam kasar atau garam krosok. Garam ini berfungsi sebagai penambah cita rasa dan sebagai pengawet alami. Kemudian aduk dengan tangan hingga rata.
Jika air sudah mendidih, kecilkan apinya. Selanjutnya, kita akan memasuki proses uji elastisitas dengan metode water bath, yaitu disiram dengan air mendidih. Caranya, tuang air mendidih ke dinding panci, banyaknya kira-kira sampai merendam 3/4 bagian cord. Selanjutnya, kita sapu secara perlahan dengan menggunakan punggung sendok supaya setiap bagian cord mendapat panas yang rata. Kita akan melihat lama-kelamaan cord akan menyatu dan elastis. Jika sudah seperti ini, airnya boleh disisihkan, dijadikan satu dengan whey dan jangan dibuang, karena bisa untuk membuat keju ricotta. Videonya juga sudah ada, bisa search cara membuat keju ricotta. Bisa kita lihat, teksturnya menjadi mulur dan elastis. Ini tandanya keju mozzarella sudah jadi dan sudah berhasil. Nah, bisa disisihkan dan lakukan hal yang sama pada cord yang lain. Nah, ini pada saat menyapu dengan punggung sendok, jadi gerakannya tidak perlu ditekan terlalu kuat, tapi cukup memutar saja perlahan supaya semua bagian cordnya mendapatkan panas yang rata, sehingga cordnya menjadi menyatu, mulur, dan elastis. Selanjutnya, selagi masih panas, bulatkan keju mozzarella dengan bantuan kedua tangan. Ini juga bertujuan untuk mengeluarkan air dan whey yang masih terperangkap di dalam, sehingga keju mozzarella menjadi lebih kesat. Air sisa-sisa perasan ini juga jangan dibuang, bisa kita satukan dengan whey untuk membuat keju ricotta. Selanjutnya, kita cetak keju mozzarella. Siapkan wadah yang sudah dialasi dengan plastik supaya memudahkan mengeluarkan keju mozzarella. Kemudian, tata keju di dalam wadah atau cetakan dan ratakan dengan tangan. Segera tata di dalam cetakan selagi keju masih hangat, karena jika sudah dingin, teksturnya menjadi alot dan tidak lagi elastis. Tutup seluruh permukaannya dengan sisa plastik supaya tidak kering. Lalu simpan di kulkas minimal 3 jam atau di freezer selama 30 menit supaya teksturnya lebih padat. Jika sudah padat seperti ini, keju bisa dikeluarkan dari cetakan dan dikemas dengan plastik vakum sehingga terlihat lebih rapi dan bersih. Masa simpannya di kulkas tahan 2 minggu, sedangkan di freezer sekitar 3 bulan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.